Minasan konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Melati di akun ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas partikel bahasa Jepang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa eh, kali ini saya akan membahas beberapa partikel bahasa Jepang. Partikel bahasa Jepang kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata bantu ya. Contoh kata bantu itu seperti misalnya kalimat saya pergi ke Jakarta. Ya. Pada kalimat itu disebut dengan kata bantu ya, menegaskan tujuan, menunjukkan tempat gitu ya, tempat. Pada kali ini saya akan membahas beberapa partikel bahasa Jepang saja karena partikel dalam bahasa Jepang itu banyak dan satu partikel itu bisa bermakna ganda gitu ya. Bahkan ada untuk partikel ni itu dalam bahasa Jepang itu maknanya bisa 8 gitu ya. Jadi pada kali ini saya akan membahas beberapa partikel saja. Yang pertama adalah partikel wa, ga, mu, o, dan no. Baik. Oke, berikutnya adalah yang pertama adalah partikel wa. Ya, fungsinya dalam partikel wa dalam bahasa Jepang adalah menunjukkan subjek sekaligus topik dalam kalimat. Ya, jadi subjek sekaligus topik dalam kalimat. Jadi karena subjek berarti harus kata benda ya, misalnya harus kata benda. Di dalam bahasa Jepang nanti kata kerja menjadi topik juga bisa, tapi harus diubah menjadi kata benda. Nanti minasan memperhatikan bentuknya, silahkan eh, pantau terus akun ini supaya minasan mendapatkan updatean yang terbaru ya. Oke, misalnya untuk kalimat watashi wa gakusei desu. Saya pelajar. Jadi yang menjadi subjek dan topik dalam kalimat ini adalah watashi ya, saya gitu ya. Oke, lalu berikutnya adalah nihongo wa omoshiroi desu. Ya, nihongo wa omoshiroi desu. Menjadi subjek adalah nihongo. Topiknya juga nihongo. Itu dia ya. Jadi fungsi partikel wa adalah menunjukkan subjek sekaligus topik dalam kalimat ya. Oke. Oke. Berikutnya adalah partikel ga ya. Partikel ga menunjukkan subjek dalam kalimat tapi bukan topik ya. Dia subjek tapi bukan topik. Berbeda dengan wa tadi, subjek dan topik ya. Fungsinya yang kedua juga adalah menegaskan subjek ya, penegasan di situ. Fungsi ga di situ adalah menegaskan pelaku itu, menegaskan pelaku atau menegaskan juga kata benda yang ditekankan, ciri khasnya misalnya juga. Oke, jadi misalnya watashi wa banana ga suki desu. Saya suka pisang, ya. Jadi ya watashinya sebagai topik, subjeknya di sini adalah banana, ya. Dalam bahasa Indonesia mungkin eh, di sini banana fungsinya adalah sekilas seperti objek ya. Tapi dalam bahasa Jepang dia menjadi subjek, ya. Itu dia. Bedanya sedikit bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang ya. Oke. Lalu kalimat berikutnya adalah watashi ga Jakarta e ikimasu. Ya. Saya yang pergi ke Jakarta. Bukan bukan Budi, bukan Santi, bukan yang lain, tetapi saya. Itu dia. Jadi menegaskan gitu ya. Saya yang pergi. Itu dia untuk partikel ga. Nah, jadi kalau misalnya nanti Minasa menemukan wa dan ga, kira-kira apa bedanya? Sekarang sudah paham ya. Hai. Oke, berikutnya adalah partikel mo. Ya, di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa partikel atau kata bantu yang menunjukkan subjek dalam kalimat bahasa Jepang itu ada 3 ya. Masih ingat kan ya? Wa, ga, dan mo. Ya, apa fungsi mo di sini? Maknanya adalah juga. Ya, contohnya Maria sang wa gakusei desu, watashi mo gakusei desu. Maria pelajar, saya juga pelajar. Ya. Lalu menunjukkan perasaan kaget pembicara bahwa jumlah itu banyak. Ya, bisa juga menggambarkan perasaan tidak senang dari pembicara. Ya. Jadi ada unsur kekagetan di situ, ketidakpercayaan. Misalnya ya,
Enion ni gokaku suru tame ni 300 kanji mo oboe nakereba narimasen. Ya. Jadi untuk lulus ujian N4 harus menghafal 300 kanji. Jadi ketika pembicara mengatakan kalimat ini, ya, ketika pembicara mengatakan kalimat ini, ya, menurut dia itu 300 itu banyak gitu. Dia tidak menyangka harus sebanyak itu maksudnya. Ya. Jadi di sini fungsi mo-nya juga adalah ada menunjukkan unsur keterkejutan. Keterkejutan. Baik. Oke. Oke ya. Selanjutnya adalah partikel O ya. Oke. Partikel O ini menunjukkan objek dalam kalimat ya. Fungsi O yang lain itu tidak ada yang minasanya. Dia hanya menunjukkan objek dalam kalimat. Ya, contohnya Nihongo benkyou shimasu. Objeknya adalah Nihongo. Ya. Belajar bahasa Jepang. Ya, kata kerja yang dipakai untuk kalimat ini adalah kata kerja yang transitif ya, yang memerlukan objek. Oke. Berikutnya adalah Mikan o tabemasu. Kan jeruk. Ya, objeknya adalah jeruk. Yang dimakan adalah jeruk. Seperti itu. Jadi fungsi O lebih sederhana daripada fungsi partikel yang lain karena fungsinya hanya menunjukkan objek dalam kalimat. Oke, ya. Hai. Partikel berikutnya adalah partikel no. Partikel no. Ya. Jadi fungsinya adalah menunjukkan kepemilikan, bisa juga menunjukkan buatan negara, bisa juga hanya menggabungkan kata benda dengan kata benda untuk menerangkan kata yang diterangkan. Jadi seperti kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa bahwa bahasa Jepang itu menganut sistem menerangkan diterangkan ya, menerangkan diterangkan dan digabung oleh partikel no ya, partikel no. Ya, jadi kata yang diterangkan itu ada di belakang kata yang menerangkan. Jadi untuk menggabungkannya itu perlu partikel no. Ya, jadi fungsinya di situ adalah menggabungkan dan menjelaskan saja, ya, menjelaskan. Oke, contohnya adalah kore wa watashi no hon desu. Ya, fungsi no di sini adalah ini buku saya. Kepemilikan ya, buku saya. Ya, buku saya. Baik. Berikutnya adalah ini kore wa nihon no kamera desu. Ya, ini kamera buatan Jepang. Ya, ini kamera buatan Jepang. Oke. Berikutnya, kore wa komputer no zatsu desu. Ini adalah majalah komputer. Ini adalah majalah komputer. Jadi fungsi no di sini adalah menjelaskan ya bahwa ini adalah ya majalahnya komputer. Majalah komputer. Jadi beda ya. Satu kepemilikan, menyatakan buatan dan juga menjelaskan kata yang diterang. Oke ya. Berikutnya, fungsi no bisa juga mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Ya, minasan perhatikan di sini ada partikel ga ya, partikel ga. Oke, di sini partikel ga ya, ada mikangga gitu ya, mikangga. Di sini ada mikangga. Ya. Oke, harus kata benda ada kan? Ya, saya topiknya, mikang subjeknya, ya, ada partikel ga di sini. Ya. Harus kata benda. Mari kita perhatikan kalimat yang berikutnya ya. Saya suka jeruk ya. Di sini adalah jeruknya sebagai kata benda, sebagai subjeknya, sebagai kata yang bagian yang ditegaskan bahwa saya suka jeruk ya. Tapi perhatikan kalimat di bawah. Watashi wa mikan o taberu no ga suki desu. Saya suka makan jeruk. Sebenarnya pada kalimat saya suka jeruk ya, sebenarnya di situ sudah tersirat makna bahwa saya suka makan jeruk. Meskipun hanya dengan mengatakan saya suka jeruk, maksudnya adalah makannya ya, makannya. Ya. Tetapi kalau kita lebih ingin memperjelas kalimat saya suka makan jeruk, maka kalimatnya menjadi watashi wa mika o taberu no ga suki desu.
Ya, taberu no ga suki desu. Jadi minasan perhatikan di sini kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus, ya. Bagaimana kalimat bentuk-bentuk kata kerja dalam kalimat ya? Saya akan menjelaskan di video selanjutnya setelah penjelasan mengenai kata bantu selesai ya. Jadi minasan silahkan terus bisa ikuti terus akun ini. Oke ya, berikutnya adalah atarashi no wa kore desu. Atarashi no wa kore desu. Yang baru adalah ini ya. Perhatikan di sini atarashi dalam bahasa Jepang itu adalah kata sifat ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan bahwa topik dan subjek itu harus kata benda. Oleh karena itu, cara ya membuat kata sifat atarashi ini menjadi kata benda adalah ditambahkan no di sini. Ditambahkan no. Jadi atarashi no wa yang baru gitu ya. Wa kore desu, yang ini gitu ya, yang ini. Hai. Itu dia ya. Oke. Sebagai contoh lain, mari kita lihat lagi adalah oke. Hai, ya, masih mengubah kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda ya. Kalau yang tadi itu adalah minasang, itu ini ya, dengan partikel ga di belakangnya ya. Ini perhatikan lagi, ya, ada no wa gitu ya. No wa. Nihongo o benkyou suru no wa tanushii desu. Ya. Pak minasang perhatikan ini masih kata kerja bentuk kamus ya, masih kata kerja bentuk kamus. Jadi minasang tinggal tambahkan no di depan ya. Maka kata kerja suruh itu menjadi kata benda. Dan penambahan partikel wa di setelahnya itu menunjukkan bahwa dia menjadi topik. Belajar bahasa Jepang menyenangkan. Ya. Jadi minasan bisa sambil-sambil ingat kembali fungsi partikel wa, fungsi partikel ga. Perhatikan kata yang mengikutinya di belakangnya. Minasan bisa perhatikan. Oke, berikutnya adalah watashi wa sukudayo suru no wasuremashita. Ya. Jadi minasan perhatikan di sini wasuremashita. Ya, objeknya adalah melupakan pekerjaan. Ya, melupakan pekerjaan. Jadi ketika dia menjadi objek harus diubah menjadi kata kerja diubah menjadi bentuk kamus lalu tambahkan no di situ. Nah, jadi jelas ya minasanya fungsi partikel no dalam kalimat sebagai apa tadi di awal ya, menunjukkan kepemilikan, menunjukkan buatan negara, bisa juga menjelaskan kata keterangan, mengubah kata kerja dan kata sifat. Ya, jadi untuk pada bagian ini ada beberapa fungsi partikel no, minasang sudah bisa paham ya. Baik. Sekian untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.